Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pemakaman pada suatu hari, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memberikan kata sambutan untuk melepas jenazah seorang sahabat yang mulia. Seseorang yang disebutkan mampu menggenggam dunia namun tak pernah tunduk pada dunia. Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah dan Anda berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda, ucap Ali saat itu. Ucapannya tadi tak lain ditujukan untuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terlahir dengan nama Amr. Nama Abdurrahman adalah pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapat ketika Abdurrahman bin Auf memeluk Islam 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf mendapat banyak kemuliaan, antara lain karena beliau termasuk 8 orang yang pertama masuk Islam, serta 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk pula dalam tim formatur yang berjumlah 6 orang yang bertugas mengadakan musyawarah pemilihan khalifah sesudah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah masih hidup, Abdurrahman bin Auf bahkan dipercaya menjadi seorang mufti yang memberi fatwa di Madinah. Tak ada kata yang tepat untuk menggambarkan kepribadian Abdurrahman bin Auf selain kata pemurah. Walaupun ia seorang saudagar kaya raya, tak pernah sekalipun ia tempatkan harta dalam hatinya. Dengan ringan diberikan hartanya di jalan Allah. Ketika kaum muslimin bersiap menghadapi perang Tabuk, Madinah sedang mengalami musim panas. Dana yang minim serta jumlah kendaraan yang tak mencukupi membuat sebagian kaum muslimin tak dapat ikut dalam rombongan perang menuju Tabuk. Terkira rasa sedih yang menimpa mereka yang tak dapat ikut perang tersebut. Saat itulah Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berinfak fi sabilillah. Segera Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya sebanyak 200 uqiyah emas. Saat itu Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya. Jawab Abdurrahman bin Auf, ada. Mereka bahkan saya tinggalkan lebih banyak dari yang saya infakkan. Berapa? Tanya Rasulullah lagi. Sebanyak rizki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah, tegas Abdurrahman bin Auf. Dalam kisah lain diceritakan suatu ketika bumi bagai berguncang ketika kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf memasuki Madinah. Rombongan dari Syam itu mengendarai 700 ekor unta yang syarat dengan pangan, sandang, serta segala kebutuhan penduduk Madinah. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf segera menemui Aisyah
dan mendapatkan penegasan tentang kebenaran ucapan Rasulullah tersebut. "Aku ingin masuk surga dengan berjalan," ucap Abdurrahman bin Auf. Saat itu juga diinfakannya 700 ekor unta beserta isinya untuk jihad fi sabilillah. Kabar bahwa dirinya akan masuk surga tak lantas menghilangkan sifat pemurah Abdurrahman bin Auf. Justru semangatnya kian berkobar untuk berinfak lebih banyak lagi. Harta yang ia infakkan antara lain 40.000 dirham emas, 40.000 dinar perak, 200 ukiah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf memerdekakan sejumlah besar budak yang ia miliki. Dalam wasiatnya, ia bahkan memberikan masing-masing 400 dinar emas untuk 100 orang pejuang Badar. Ia juga mewasiatkan untuk memberikan hartanya kepada para istri Nabi sebagai tanda kecintaan kepada mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman mendapat tugas mulia menjaga kesejahteraan dan keselamatan istri-istri Nabi. Dengan penuh tanggung jawab dipenuhi segala kebutuhan ummahatul mukminin tersebut. Dikawalnya para istri Nabi jika mereka hendak melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dia pula yang membantu istri-istri Nabi tersebut menaiki kendaraan mereka. Suatu hari dibelinya sebidang tanah seharga 4.000 dinar dan ia bagikan kepada fakir miskin dari Bani Zuhroh, yaitu kabilah dari suku ibunda Rasulullah. Tanah tersebut juga ia bagikan untuk ummahatul mukminin. Mendapat pemberian tersebut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak akan merasa kasihan kepada kalian, istri-istri Nabi, sepeninggalanku kecuali orang-orang yang sabar. Dan Allah akan memberi minum dari sebuah mata air dari surga kepada Abdurrahman bin Auf.'" Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.